kita ingin menjalankan agama tidak seperti maling. Nahdlatul Ulama adalah gudang-gudangnya ilmu dan pintu-pintunya ilmu. Pintu ilmu, teman-teman. Dan janganlah orang masuk rumah-rumah kecuali dari pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha. Siap. Barang siapa masuk rumah-rumah tidak dari pintu, dia dinamai maling, teman-teman. Kita memilih menjadi santri karena kita ingin menjalankan agama tidak seperti maling. Jadi begitu katanya ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin beragama, jangan beragama seperti maling, yang dimana mendapatkan ilmu bukan dari pintunya. Di mana pintunya? Ya di pondok pesantren NU, gudangnya ilmu, tempatnya ilmu. Jadi disitulah pintu ilmu itu berada. Mari kita bedah, teman-teman. Tidak salah memang pernyataan ini, namun banyak ketidaktepatannya. Kalau berbicara masalah ilmu, ya kita akui di pondok pesantren memang diajari ilmu, ya ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, dan beberapa ilmu lainnya. Bahkan ilmu adab dan tradisi juga ada di sana. Imam Nawawi mengatakan makruh saja, sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang udah melekat. Ya, makruh, penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh, ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Karena memang keadaannya menuntut semacam itu karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu? Kesot ya, kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau Anda seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya, kau harus cium tangan saya. Nah ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua santri berdiri dan saya jalannya kesot semuanya ya. Ini beda, mohon dibedakan ini. Namun kalau berbicara masalah kebenaran, apakah iya di pondok pesantren NU mengajarkan kebenaran? Ini ada air diganti menjadi air Zam-Zam. Ya malaikat Jibril, lukum naka syada'at kalian makulian nasyadil iman Makkah. Al-harfa qul inna rahmatan Syekh Nawawi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kita tunggu dulu, nggak boleh tergesa-gesa. Karena selama ini Heri Pras telah membahas berbagai macam kasus dari pondok pesantren NU, oknum-oknumnya, yang dimana mengajarkan berbagai macam keanehan. Ada Mama Gufron. Mama Gufron ini pasti yang saya sebut pertama karena NU dia dan mengajarkan sufi. Terus yang kedua, oknum-oknum Ba'lawi yang mengajarkan banyak sekali khurafat. Habib Umar Mokhtar ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Mokhtar, buk, sakit nggak apa? Berkat manggil nama Umar Mokhtar, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Mokhtar, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Mokhtar. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk Sahibul Darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali Sahibul Darat, juga Habib Umar Mokhtar. Dan beliau juga Habib Umar Mokhtar ini, kita singkat aja, beliau sangat istimewa. Terus oknum-oknum Gus muda, Habib muda yang mengajarkan celup-celupan tangan. Ya, dibela juga, ada pembelanya itu. Kiai Idrus Samdi yang membela hal tersebut. Jelas membela, karena dia juga ada kegiatan ya sedemikian rupa, cium-cium leher. Cium leher apa?
Dan tak berhenti sampai di situ lagi, kasus asu. Apa perlu kita hitung pakai jari? Karena kalau ngitung pakai jari, gak muat teman-teman. Karena sejauh saya membuat konten video edukasi, pembahasan takhayul bid'ah wurafat, tindakan kasus asu di Pondok Pesantren NU, oknum-oknumnya sudah lebih dari ratusan kasus. Dengan banyaknya oknum Gus, Kiai, Habib, Ustadz, pengasuh ponpes yang terlibat di dalamnya. Dan bukan cuma kasus asu kepada perempuan, kasus asu kepada santri-santri laki-laki tidak sedikit. Apalagi kasus terbaru yang dilakukan oleh lingkaran Kemenak, kasus korupsi kuota haji. Ini menampar keras kepada kakaknya Yakut ini yang tadi teriak-teriak, kalau ingin tidak jadi maling, maka belajarlah ilmu lewat Pondok Pesantren NU. Saya di sini bukan ingin menjelekkan Pondok Pesantren NU, tapi saya ingin mengangkat bahwa pernyataan seperti ini tidak boleh sesumbar, sombong, seolah-olah NU paling benar. Namun fakta lapangan banyak kebobrokan, seperti yang sebutkan dari awal. Kasus korupsi kuota haji sampai hari ini dari tahun 2024 mau 2026 ini belum kunjung diumumkan siapa pelakunya. Padahal indikasi pidananya sangat-sangat jelas. Kuota haji yang harusnya dibagi 92,8%, 92 reguler, yang 9% untuk haji khusus, dibelah menjadi 50-50, dan itu pun diperjualbelikan. Yang awalnya kuota haji gratis diperjualbelikan, akhirnya apa? Itu menjadi pelanggaran pidana, teman-teman. Itu saja sudah pelanggaran pidana, apalagi jual belikannya itu. Dan ada lagi pemerasan, teman-teman. Ustaz Khalil Basalamah diperas, beberapa travel haji dan umroh diperas dari 40 juta sampai ratusan juta. Apa namanya ini kalau bukan tindakan kejahatan dari orang-orang yang terindikasi diduga maling? Ilmu itu. Kalau disuruh orasi kakak beradik, luar biasa mantap. Siapa kita? Bonsur NU. Siapa kita? Ini itu. Siapa kita? Pokoknya menggebu-gebu disuruh orasi. Tapi fakta lapangannya sangat-sangat bobrok, memalukan, memilukan, miris. Ini tamparan keras bagi orang-orang yang mau sombong, menyombongkan NU, menyombongkan Nahdlatul Ulama dengan cara yang arogan. Seolah-olah mereka ini gudangnya ilmu beneran. Padahal berbagai macam kasus asusila terjadi di pondok pesantrennya. Dan kalau kita mau berbicara masalah hal seperti ini, ada juga pernyataan dari Gus-Gusan ini. Gus, ya kan dijuluki Gus dia ini, yang dimana memberikan statement konyol ketika dia berkumpul dengan orang-orang Zionis. Coba kita simak. Being in the Tower of David, it's not just exciting to me, but tidak menarik, it's very touching. Tapi sangat menyentuh karena ini adalah tempatnya. With thousands years of history and a great legacy, which every and all semua agama mantap, semua agama. Itu kebenaran katanya, teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau apa lagi? Mau bagaimana lagi ketika kita menyaksikan orang yang paling lantang teriak maling kalau orang tidak belajar kepada Pondok Pesantren NU? Apakah seperti ini hasil didikan ketika mondok di pesantren NU? Kebenaran katanya. Dan apakah ini satu-satunya? Pak Yahya Khalil Saqaf ini apakah satu-satunya? Oh tidak, tentunya tidak. Ada gus-gus bocil yang beberapa tahun lalu, yang sekitar 2 tahun yang lalu saya bahas. Gus-gus bocil, sok-sokan teriak, teman-teman, bahwa semua agama ini yang ada di dunia ini sama menyembah Allah. Entah yang Buddha, Hindu, Katolik, Islam, semua agama sama menyembah Allah. Cuma tempatnya beda, ada yang ke wihara, ada yang ke Buddha, ada yang ke gereja, ada yang ke masjid. Semuanya sama menyembah Allah. Lu napa mawon jenengan nyembah, napa mawon iki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Oke. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Rumangsane wong teng ngene gereja, wong teng ngene Buddha, nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah.
nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tapi carane beda kali wong Islam. Alhamdulillah. Sampai detik itu pendidikan yang katanya ini adalah gudangnya ilmu. Kalau tidak lewat NU, salah semua. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Masih ada pernyataan seperti ini sampai lahir faham NU sudah jadi agama, tidak NU neraka. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Semakin mereka arogan, semakin mereka menyombongkan diri, semakin mereka takabur, semakin mereka sok-sokan ngomong kebenaran, Allah yang tampar mulut mereka dengan kenyataan. Allah yang habisi mereka dengan fakta, dan kita bisa saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Namun apa daya, karena mereka merasa mayoritas di Indonesia, mereka merasa benar, mereka merasa di atas jalan yang lurus, meskipun di atas jalan yang rusak, berantakan, miris seperti ini. Saya, orang yang tidak akan mendiamkan kegiatan-kegiatan konyol di dalam agama Islam, dan mereka ngeklaim paling benar sanadnya tersampai kepada Rasulullah SAW, tapi mengajarkan berbagai macam kebobrokan dan pengakuan bahwa ini adalah ahlus sunnah. Ini bukan ahlus sunnah, ya, ini bukan ahlus sunnah. Yang dimana mereka mengajarkan berbagai macam liberalisme, oknum-oknumnya, mengajarkan toleransi kebablasan, mengajarkan berbagai macam kerusakan dalam agama ini, dan terlebih lagi jangan berbicara masalah syubhat, karena di antara mereka ajaran-ajaran gus-gusan, bib-biban ketika bermajlis-majlis ria, joget-jogetan, sentuh-sentuhan laki-laki perempuan, jingkrak-jingkrakan, dan sah laki-laki perempuan, jalan-jalan ngesot, jalan-jalan rangkak, cium-cium kaki. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga tidak mampu dia untuk berdiri, Jalan-jalan ruku, jalan rungkuk, bersimpuh ketika kiai lewat. penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya, kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh. Ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan berbagai macam kerusakan yang ada di antara mereka. Ini saya sebut oknum. Meskipun kita garis bawahi banyaknya oknum. Itu gudangnya ilmu. Ilmu apa yang mereka dapat? Pikir sendiri. Dan jangan lupa, mereka ini yang sedemikian rupa ini paling lantang teriak Wahabi. Kenapa? Hanya golongan yang dituduh-tuduh Wahabi lah yang dianggap sok suci, sok bener, sok agamis. Padahal kenyataannya memang yang dituduh-tuduh Wahabi lah yang beragamanya simple, sederhana, tidak aneh, tidak nyeleneh, lurus, tidak pernah bengkok seperti mereka.